Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Pada pertemuan hari ini kita masuk bab 2. Bab 2 ini tidak ada bedanya dengan bab pertama dari sisi masalah yang dibahas. Cuma perbedaannya sebelumnya adalah jumlah, kalau ini adalah syibhul jumlah. Tapi masalahnya sama, yaitu ada 4. Punya mahal, tidak punya mahal. Iya. Kemudian yang ketiga kemarin apa? Pertama tentang jumlah ya. Kemudian punya mahal, tidak punya mahal. Kemudian yang terletak setelah khobariyah yang tidak diperlukan oleh amin. Makanya kata beliau al-babut tsani, bab kedua, fil jar wal majrur. Tentang jar majrur. Tentang jar majrur. Seandainya beliau bilang wad darb dan darab, maka sudah selesai. Cuma nanti beliau akan sebutkan juga darab, cuman beliau katakan sama dengan jar majrur. Wa fihi aidan arba'u masail. Di dalamnya juga terdapat 4 masalah. Jadi sama. Pada jumlah ada 4 masalah, pada jar majrur juga pada 4 masalah. Ihdaha, yang pertama. Ini yang biasa kita ambil di mutammimah. Annahu, bahwasannya labudda min ta'alluqi al-jari wal majrur. Harus ada ta'alluq, terikatnya jar majrur bi fi'lin, dengan fi'il, au bima fi ma'nah. Ini istilah mutammimah harus begitu. Atau yang semakna dengan fi'il. Maksudnya siapa? Catatan 172. Semakna dengan fi'il, yaitu isim yang beramal amalan fi'il. Jadi harus, tidak boleh tidak, terikat jar majrur dengan fi'il atau dengan yang semakna dengan fi'il. Ya, artinya jar majrur itu harus ada amil. Harus ada apa? Harus ada amil. Kalau ada dalam lafaz, ya itu amilnya. Kalau tidak ada, antum bilang mahdhuf wujuban. Wajib ada yang dihilangkan. Karena harus ada amil. Saya ulang, namanya jar majrur harus ada apa? Amil. Harus ada amil. Amilnya itu kalau ada dalam lafaz, langsung antum bilang, ini amilnya. Kalau tidak ada, antum bilang amilnya apa? Mahdhuf wujuban. Wajib dihilangkan. Ada sesuatu yang dihilangkan secara wajib. Tidak boleh tidak ada. Jadi harus dia punya ta'alluq, punya amil, punya ikatan dengan fi'il atau dengan semakna dengan fi'il. Wa qad ijtama'a, lihat dulu dalam contoh. Qad ijtama'a, telah terkumpul, itu fi'il dan bukan fi'il. Telah terkumpul fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allahu ta'ala, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat, alaihim yang pertama. Siapa yang beramal padanya? An'amta fi'il. Alaihim yang kedua. Siapa yang beramal padanya? Al-maghdubi isim maf'ul. Ini namanya bahwa namanya jar majrur harus ada amil. Apakah itu fi'il atau bukan fi'il? Jelas pembahasan dulu sekarang? Jadi inti pembahasannya adalah namanya jar majrur harus ada amil. Harus ada penyakit yang masuk padanya. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri tiba-tiba fil baiti, tiba-tiba bi zaidin, tidak bisa. Harus ada amil. Nah, amilnya itu bisa berupa apa? Fi'il, dan bisa berupa isim beramal-amalan fi'il. Berapa isim beramal-amalan fi'il? 7, itu dia. Iya. Bisa antum katakan, selain contoh itu, antum katakan ya, itu kan isim maf'ul. Sekarang saya contohkan isim tabdil.
afdalu Zaidun, ya. Afdalu min Amr. Afdalu min Amr. Sekarang Zaid apa i'rabnya? Mubtada, afdalu khobar, min Amr. Jar majrur. Mana ta'alluqnya? Maksudnya mana yang mengikat, yang beramal padanya? Hah? Afdalu. Siapa afdalu ini? Isim tafdil. Paham kan? Beramal amalan fi'il. Jadi yang beramal padanya adalah afdal. Paham kan? Tapi nanti kalau misalnya tidak ada, tiba-tiba misalnya antum kata Zaid, ya, fil baiti. Kalau misalnya contohnya begini nanti, suatu saat, Zaid fil baiti, Zaid beramal atau tidak? Zaid beramal atau tidak? Kan tidak beramal. Berarti, pastikan ini punya amil, tidak boleh tidak. Kalau tidak ada dalam lafaz, pasti kita bilang mahdhuf, ya, wujuban. Wajib ada yang hilangkan. Nah, itulah nanti takdirnya mustaqirun. Kata apa? Istaqarra fi'il kainun hasilun. Dipahami ini? Wajib ada. Pokoknya wajib ada. Makanya belum bilang tadi la budda. Itu harus. La budda, tidak boleh tidak. Paham kan? Artinya bisa dikatakan wajib pada jar majrur ada ta'alluq. Ada sesuatu yang mengikatnya. Nah, ta'alluq ini namanya amil yang beramal padanya. Kalau ada dalam lafaz itu dia, kalau tidak ada hilang. Iya. Kemudian kata beliau, itu contoh di ayat jelas. Wa qauli Ibnu Duraid, berkata Ibnu Duraid, washta'alal mubyaddu fi muswaddihi mitla ishti'alin nari fi jazlil ghadha. Lihat, washta'alal mubyaddu fi muswaddihi. Siapa yang beramal pada muswaddi? Paham pertanyaan saya itu? Siapa yang beramal pada fi muswaddi? Hah? Ista'ala fi'il. Paham kan? Yang beramal padanya fi'il. Kemudian mitlu isti'alin nari fi jazlil ghadha. Fi jazli. Siapa yang beramal padanya? Hah? Isti'al. Isti'al fi'il atau isim? Isim. Beramal-amalan fi'il. Siapa dia? Masdar. Jelas berarti ini. Ini contoh dua. Tersatukan padanya dua. Isim dan fi'il. Wa in allaqtal awal bil mubyad. Tapi kan ada kemungkinan itu. Kemungkinan ista'ala, kemungkinan mubyad. Ya kan? Karena mubyad juga beramal-amalan fi'il. Apalagi dia beral sekarang. Kan kalau beramal secara mutlak. Masih ingat kan di mutammimah? Berarti ada dua yang bisa beramal ini. Ada dua yang bisa beramal. Ada ista'ala, ada al-mubyad. Kata beliau, wa in allaqta. Kalau kamu amalkan al-awwal yang pertama bil mubyad dengan mubyad, au ja'altahu halan minhu, atau kamu jadikan hal darinya mu'allaqan bikainan yang terikat dengan kainan yang dihilangkan. Fala dalila fi, maka tidak ada dalil padanya. Karena kan belum mau contohkan yang di dalamnya terdapat berapa dua. Ada fi'il, ada isim. Kalau seandainya antum amalkan mubyad, berarti isim-isim. Yang beramal dalam perkataan Ibnu Duraid adalah isim. Dipahamkan? Sementara penulis kan ingin mencontohkan apa? Di dalamnya terdapat dua beramal, yaitu isim dan fi'il. Jadi kalau antum amalkan ista'ala dengan isti'al, berarti cocok. Terkumpul isim, fi'il dan isim. Tapi kalau antum amalkan adalah al-mubyad dan isti'al, berarti tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Paham tidak ada dalilnya? Karena ini jadinya apa? Isim sama isim. Kan penulis maunya yang terkumpul berapa? Dua. Jadi amalkan ista'ala sama isti'al. Supaya dalam ucapan Ibnu Duraid ada pendalilan untuk beramal fi'il, juga beramal isim. Ya kan? Tapi tidak apa-apa antum amalkan al-mubyad. Tidak ada masalah. Cuman antum harus jelaskan ini bait syair contoh beramal padanya isim dan isim. Satu al-mubyad isim maf'ul, satunya isti'al masdar. Begitu saja. Nah, intinya dua ada yang beramal. Cuman
Tergantung antum bilang ista'ala atau al-mubyad. Jelas pembahasan penulis itu? Kemudian kata beliau, wa yustatna, setelah itu beliau keculikan karena ada huruf jar tidak punya ta'alluq. Kalau datang tidak perlu antum cari ta'alluqnya. Ini faedah besar. Asalnya kalau ada jar majrur pasti punya ta'alluq, tapi ada huruf jar tidak punya. Ini saja antum hafal nanti yang tidak punya. Kata beliau, wa yustatna min hurufil jarri arba'atun. Dikecualikan dari huruf jar 4. Dari semua huruf jar ada 4 huruf jar tidak punya ta'alluq. Jadi antum jangan cari. Jangan cari. Fala tata'allaqu bi syai', maka dia tidak terhubung dan terikat dengan sesuatu apapun. Jadi tidak ada ta'alluq dengan sesuatu apapun. Siapa itu? Kalba, seperti ahaduha az-zaid, satu. Salah satunya az-zaid. Kalau huruf jarnya itu sebagai tambahan. Kalau huruf jarnya itu sebagai apa? Tambahan. Jadi nanti kalau ada dikatakan ini huruf jar zaidah, huruf jarnya adalah tambahan, jangan cari ta'alluq. Tidak ada amil yang beramal padanya. Iya, karena dia hanya datang untuk menguatkan. Nanti akan ditegaskan oleh Ibnu Hisham di bab terakhir. Kalau ada dikatakan tambahan dalam kalimat Arab, maksudnya itu fungsinya untuk menguatkan. Tidak ada tambahan percuma dalam bahasa Arab. Iya. Maka intinya kalau dikatakan sekarang, ini huruf jar zaidah. Tidak ada ta'alluqnya. Tidak usah cari amilnya mana. Tidak usah cari amilnya. Karena dia adalah zaidah. Kalba, seperti misalnya yang tambahan itu ba. Ba. Nah contoh, kafa billahi syahidan. Asalnya ini, kafallahu syahidan. Karena Allahu fa'il dari kafa. Tapi biasanya itu kafa, selalu fa'ilnya dipakaikan huruf jar bi. Tapi bisa juga langsung, kafallahu syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Tapi biasanya ditambahkan ba untuk menguatkan. Sungguh cukup Allah sebagai saksi. Ada paham ini? Jadi kafal billahi syahida. Jadi bi di situ tidak ada hubungannya dengan kafa. Cuma dia biasa masuk pada fa'ilnya kafa. Jadi kafa fil madhi ba huruf jar zaidah. Allahu fa'il. Syahidan maf'ulun bi. Jelas pembahasan kita? Tidak ada yang beramal padanya. Wa ahsin bi zaid. Sudah lewat ini di mutamimah. Ahsin bi zaid di pembahasan ta'ajub. Kan pembahasan ta'ajub di buku di bab-bab akhir di mutamimah. Antum boleh tambahkan huruf jar setelah antum ubah ahsan menjadi apa? Ahsin. Karena tidak cocok setelahnya dohir. Berarti huruf jar itu tambahan. Ahsin bi zaid. Asalnya ahsana zaidun. Ahsana zaidun. Indal jumhur. Menurut mayoritas. Menurut mayoritas ulama rahimahumullah. Demikian pula wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sama ini. Mallahu. Asalnya mallahu ghafilan. Karena ma punya temannya laisa. Ya kan? Beramal-amalan siapa? Laisa. Asal seharusnya mallahu ghafilan. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lalai. Maknanya laisa. Allah tidaklah lalai. Amma ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Dimasukkan huruf ba di situ. Mallahu bi. Wa mallahu bi ghafilin. Ba di situ zaidah. Ba di situ zaidah. Maka pastikan fala ta'allaq bi syai'. Maka dia tidak terhubung dengan sesuatu apapun. Cuman ada catatan di bawah yang saya dapat faedahnya. Kapan ba tambahan? Setelah kita selesai contoh-contoh tadi itu. Ada saya kasih di bawah 177. Sebagai faedah. Kapan ba tambahan? Catatan di bawah 177. Huruf jar ini siapa itu? Ba. Sebagai tambahan pada beberapa tempat. Ini yang diteliti oleh ulama kita. Makanya saya kasih di sini sebagai faedah. Supaya nanti antum langsung pastikan, tidak punya ta'alluq di sini. Mereka teliti. Huruf jar ini sebagai tambahan pada beberapa tempat. Di antaranya satu,
pada fiil, pada fa'il seperti contoh penulis yang pertama. Biasa ditambah pada fa'il. Kalau dia masuk pada fa'il, pastikan tambahan. Seperti contoh penulis yang pertama, kafa billahi syahidan. Dua, pada fi'il ta'ajub. Seperti contoh penulis yang kedua, wa ahsin bi Zaid. Paham kan? Pada fi'il ta'ajub. Ketiga, pada khobar ma nafi. Seperti contoh penulis yang ketiga. Paham kan? Itu yang beliau tulis, contoh kan? Tiga. Pada fa'ilnya kafa, pada fa'ilnya isim tafdil. Paham nggak? Isim fi'il ta'ajub. Yang ketiga, pada khobarnya ma nafi. Itu yang beliau contohkan, tiga itu. Saya tambahkanlah dua, ya, tiga. Sebagai kelengkapan masalah. Supaya nanti antum dapat langsung hukumi ini tambahan, satu, ini tidak punya ta'alluq. Dua langsung kita dapat. Yang keempat, pada khobar laisa. Faedah saudara. Kalau antum dapat huruf jar masuk pada khobar laisa, pastikan zaidah. Dan pastikan tidak punya ta'alluq. Dipastikan. Iya. Contoh, alaisallahu bikafin abadah. Bikafin. Itu adalah khobarnya laisa. Masuk bi, zaidah. Untuk menguatkan. Tapi ingat, tidak boleh bukan tambahan percuma. Untuk menguatkan. Jadi sini, bukankah Allah yang sungguh mencukupi hamba itu? Artinya, Allah lah yang mencukupi seorang hamba. Tambah kelima pada maf'ul bi. Masya Allah. Ternyata dia juga bisa masuk pada maf'ul bi. Bisa masuk pada maf'ul bi. Itu ayatnya waktu dicetak agak sedikit lari. Antum tidak lari situ? Lari sedikit. Wala tulku bi aidikum. Wala tulku bi aidikum. Iya. Wala tulku bi aidikum. Asalnya wala tulku aidiakum. Itu maf'ulun bi itu. Asalnya maf'ulun bi, tapi kemasukan padanya apa? Huruf j. Sama dengan begini, paling sering kita ucapkan marortu bi Zaidin. Sering kita ucapkan itu. Marortu dalam contoh nahwu. Marortu bi Zaidin. Asalnya itu marortu Zaidan. Kan maf'ulun bi. Dimasukkan padanya siapa? Bi, huruf j. Huruf j tambahan itu. Marortu bi Zaidin. Asalnya marortu Zaidan. Jelas? Sama ini. Wala tulku bi aidikum. Jadi, maf'ulun bi bisa kemasukan huruf j. Maf'ulun bi bisa kemasukan huruf jar bi. Dan itu tambahan. Yang keenam, pada mubtada. Masya Allah. Mubtada bisa kemasukan huruf jar. Dan kalau masuk huruf jar, pastikan huruf jarnya satu tambahan. Dan tidak punya ta'alluq. Contoh, bihasbika dirhamun. Kadang mereka ngomong begitu. Asalnya, hasbuka dirhamun. Cukup bagimu satu dirham. Asalnya hasbuka. Tapi orang Arab biasa masukkan huruf jar pada mubtada. Langsung dia bilang apa? Bihasbika dirhamun. Jelas? Jadi antum i'rab dirhamun. Mubtada muakhir itu kemarin. Itu dulu masa lalu itu. Sekarang itu dia khobar. Mana mubtada? Bihasbika. Karena huruf jarnya tambahan. Ba. Ingat, ini ba ya. Khusus ba. Khusus ba. Pembahasan kita sekarang ba. Selesai. Kembali lagi ke atas. Wakamin. Demikian pula huruf jar min. Demikian pula huruf jar min. Juga dia tambahan. Fi pada contoh. Malakum min ilahin goiruhu. Kata min ilahin. Min di situ tambahan. Zaidah lit taukid. Untuk menguatkan. Tidak ada sama sekali untuk kalian sembahan selain Allah. Iya, min menguatkan tambahan. Hal min khaliqin ghairullah juga sama min di situ tambahan. Apakah ada pencipta selain Allah? Artinya istifham ingkari.
Tidak ada pencipta selain Allah. Iya, nanti itu dari sisi makna diatur di tafsir. Di bawah ada catatan untuk min 178. Huruf jar ini yaitu min. Ini penelitian ulama kita ini. Huruf jar ini yaitu min. Sebagai tambahan pada beberapa tempat. Di antaranya pada mubtada seperti dalam contoh penulis. Contoh penulis tadi, malakum min ilahin. Asalnya, ma ilahun lakum. Itu asalnya mubtada muakhar itu. Di depannya ada jar, majrur. Bisa juga. Jadi pada mubtada, seperti contoh penulis. Kedua, pada fa'il. Bisa juga pada fa'il. Sama juga contoh kedua ya. Contoh kedua penulis itu juga mubtada itu. Iya, hal min khaliqin ghairullah. Iya, itu min di situ adalah zaidah. Asalnya hal khaliqun ghairullah. Dipahami ini? Itu mubtada. Minnya masuk pada mubtada. Minnya masuk pada mubtada. Jadi contoh penulis dua itu semuanya masuk pada mubtada. Kemudian tempat kedua pada fa'il. Itu min dia juga bisa masuk pada fa'il. Contoh, antakulu maja'ana min basyir. Asalnya apa? Maja'ana basyirun. Basyirun fa'il dari ja'a. Adapun na, itu mansub, musyabbah bil maf'ul bi atau iskotil khafid. Maja'a ilaina basyirun. Maja'a ilaina basyirun. Paham ini? Ditambahkanlah huruf jar. Di na hilang huruf jar. Di basyir masuk huruf jar. Apa huruf jar apa di situ? Zaidah tidak punya ta'alluq. Kemudian tempat ketiga pada maf'ul bi. Huruf jar min. Huruf jar min bisa masuk pada maf'ul bi juga zaidah. Contoh, ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Asalnya ma taro fi khalqir rahmani tafawutan. Asalnya itu ma taro fi khalqir rahmani tafawutan. Paham kan? Asalnya tapi masuk huruf jar zaidah. Ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Jelas ini? Jelas ini? Paham ini? Nanti antum akan dapat juga dalam kaidah tafsir min penguat itu. Itu tempat pertama. Tempat pertama huruf jar tidak punya ta'alluq. Iya. Pada huruf jar tambahan. Boleh contohkan dua saja, ba dan min. Ba dan min zaidatain, tambahan. Asani tempat kedua, yang huruf jarnya adalah juga tidak punya ta'alluq. Huruf jarnya adalah tidak punya ta'alluq, la'alla. Tapi bagi yang berpendapat la'alla huruf jar. Ini masalah ini. Ini la'alla bagi yang berpendapat dia huruf jar. Jelas ini? Kata beliau, fi lugati man yajurru biha. Pada bahasa orang yang menjer dengannya. Karena yang kita tahu la'alla siapa? La'alla ini temanya siapa? Inna, tidak menjer. Tapi menasab isim meropa khobar. Tapi ada di sana orang yang menjer dengan la'alla. Makanya beliau bilang, kalau la'alla sebagai huruf jar, fi lugati man yajurru biha, pada bahasa orang yang menjer dengannya, siapa mereka? Wahum uqail. Mereka adalah orang-orang uqail, suku di Arab. Walahum fi lamihal ula. Dan mereka juga boleh bagi mereka ya, orang uqail, ini bahasa uqail ini, boleh bagi mereka pada lam yang pertama al-itsbat. Ada la'alla, kadang mereka bilang begitu. Lamnya pertama ada. Walhat, dan boleh bagi mereka lam yang pertama dihilangkan. Jadi mereka bilang apa kalau dihilangkan? Allah. Makanya di bawah dibaca la'alla atau dibaca apa? Allah. Itu orang uqail itu.
Itu orang Uqail. Tentunya antum tidak dapatkan di Quran. Karena Quran tidak turun dengan bahasa Uqail. Tidak dapat juga di hadits Nabi. Karena Nabi tidak berbahasa dengan bahasa Uqail. Iya. Jadi mereka bilang la'alla Allah. Wafil akhirah pada lam yang terakhir ya. Lam yang terakhir. Al-Fath. Mereka kadang baca fathah. Berarti dibaca apa? La'alla Allah. Dua tadi. Walqas, kadang mereka juga kasro. Yaitu mereka baca apa? La'alli alli. Itu mereka ini, orang Uqail. Qala syairuhum, berkata penyair mereka. Siapa mereka di sini? Penyair mereka, siapa itu? Uqail. La'alla abil migwari minka qoribu. Lihat. La'alla abil migwar. Abi majrur. Majrur. Kan seharusnya abul migwar. Abul migwar, abal migwar, abil migwar. Abi dia jar. Tanda jarnya apa sekarang? Tanda jarnya apa ini? Iya. Itu bahasa mereka. Kata abi dalam bahasa Uqail dijar oleh la'alla dan tanda jarnya adalah ya. La'alla di sini seperti huruf jar, ia masuk pada mubtada. La'alla di sini seperti huruf jar yang masuk pada mubtada. Sebelumnya huruf jar masuk pada mubtada. Bi dan min. Apakah punya ta'alluq? Yang pembahasan sebelumnya. Seperti ini. Huruf jar la'alla di sini kalau dia huruf jar, maka seperti la'alla yang masuk pada mubtada. Ba kalau masuk pada mubtada punya ta'alluq? Tidak. Min kalau masuk pada mubtada punya ta'alluq? Tidak. Paham kan? Sama di bahasa Uqail. Wathalit yang ketiga, huruf jar yang tidak punya ta'alluq. Kan ada 4 ya. Yang ketiga huruf jar tidak punya ta'alluq. Laula, tapi bagi yang mengatakan laula huruf jar, sama juga. Karena huruf jar itu ada tambahan-tambahannya. Di antaranya laula. Nanti di qatur nada juga akan disinggung ini. Laula, fi qauli ba'dihim, pada sebagian ucapan mereka. Yaitu pada mereka yang menganggap bahwa laula adalah huruf jar, catatan 184 sebagian orang Arab. Mereka bilang laula ya, laulaka, laulahu. Mereka bilang laula huruf jar, ya ka hu majrur. Paham ini kan? Jadi domir-domir yang bersambung dengannya majrur. Dengan laula. Majrur dengan laula. Padahal Sibawai. Maka Sibawai berpendapat. Ila anna laula fi dhalika jaratun. Sibawai berpendapat bahasanya laula dalam hal ini adalah huruf jar. Wala ta'allaku bisyai. Wala tata'allaku bisyai. Dan tidak terikat dengan sesuatu apapun. Wal akthar. Sementara kebanyakan. Yaitu kebanyakan dari penggunaan orang Arab. Ya ayyuqal untuk dikatakan laula ana, laula anta, laula huwa. Itu kebanyakan orang Arab begitu ucapannya. Kalau begitu berarti bukan huruf jar. Ketika dipisahkan begitu bukan huruf jar. Jadi itu kebanyakan orang Arab menyatakan laula ana. Berarti laula bukan huruf jar. Karena ana mubtada sekarang. Iya. Laula anta, laula huwa. Laula huwa. Lihat catatan 187. Domir-domir dipisah dari laula. Domir-domir dipisah dari laula. Kebanyakan penggunaan Arab. Iya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, laula antum lakunna mu'minin. Maka di sini antum adalah mubtada, khobarnya wajib dihilangkan, sudah lewat di mutamimah. Kalau ada laula, paham kan? Khobarnya wajib hilang. Jelas pembahasan kita ini sudah lewat itu. Jelas, laula kalau dipisah domirnya bukan huruf jar. Laula kalau dipisah domirnya dia bukan huruf jar. Jelas ini warrobi yang keempat dari huruf jar yang tidak punya ta'alluq. Kafut tasbih. Itu terakhir satu huruf. Kaf yang bermakna tasbih, menyerupakan, seperti. Jadi kaf itu kalau datang dalam bahasa Arab tidak punya ta'alluq. Zaid kal asad. Tidak perlu cari ta'alluq. Zaid seperti singa. Tidak perlu cari ta'alluq.
Karena dia tidak punya ta'alluq. Nah, Zaid ke Amr. Wa za'amal Akhfash wa ibnu Usfur. Al-Akhfash dan Ibnu Usfur menyangka annaha la tata'allaqu bi syai'. Bahwasanya dia tidak terikat dengan sesuatu apapun untuk Kaf. Menurut pendapat Al-Akhfash dan Ibnu Usfur. Wa fi dzalika bahsun, dalam hal tersebut butuh pembahasan lagi. Catatan 188, butuh diperiksa kembali apakah benar sebagaimana yang mereka katakan atau tidak. Ini buku kitab yang lebih tinggi lagi. Jelas pegang dulu sekarang pendapatnya Al-Akhfash dan Ibnu Usfur bahwa kaf kalau ada dalam kalimat dia tidak punya ta'alluq. Inilah huruf-huruf jar yang tidak punya ta'alluq di masalah yang pertama. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Masalah yang kedua, hukmul jar wal majrur ba'dal ma'rifati wan nakirah, hukmul jumlatil khabariyah. Hukum jar majrur setelah ma'rifah dan nakirah seperti hukum jumlah khabariyah yang paling terakhir. Jumlah khabariyah yang paling terakhir di masalah jumlah. Iya kan? Apa hukumnya kemarin? Apa i'rabnya? Setelah nakirah mahdhah, na'at. Perhatikan baik-baik itu masalah nanti. Setelah ma'rifah mahdhah, hal. Setelah nakirah ghairu mahdhah, bisa hal, bisa na'at. Setelah ma'rifah ghairu mahdhah, bisa hal, bisa na'at. Sebelum kita baca, gampang sekali ini. Gampang sekali. Contohnya sama dengan kemarin. Iya, antum bilang begini. Ja'a rojulun fil baiti. Iya, ja'a rojulun fil baiti. Apa i'rabnya fil baiti? Ya? Na'at. Nakirah mahdhah. Kan begitu? Rojulun akilun fil baiti. Apa i'rabnya ini? Apa? Bisa hal, bisa na'at. Dilihat dari rojul. Na'at. Dilihat dari ini. Hal. Paham kan? Sama juga antum ganti rojul dengan Zaid. Baru fil baiti. Apa i'rabnya? Apa? Hal. Antum bilang annas. Apa antum i'rab? Bisa hal, bisa na'at. Kan ini ma'rifah ghair mahdhah. Jelas ini? Mudah sekali. Lihat kata belum? Fahuwa sifatun binah. Maka dia sifat pada contoh. Ra'aitu ta'iran fi ala gusnin. Apa i'rabnya ala gusnin? Jar majrur berkedudukan nasab sebagai na'at. Li'annahu ba'da nakiratin mahdhah. Karena dia setelah nakirah mahdhah. Wahuwa ta'iran. Yaitu kata ta'id. Wahal. Dan dirab sebagai hal. Fi nahwi qauli ta'ala, dalam contoh firman Allah Ta'ala. Faqaraja ala qaumihi fi zinatihi. Faqaraja ala qaumihi fi zinatihi. Kata fi zinatihi. Ini pastikan hal. Karena dia setelah ma'rifah mahdhah. Yaitu dhamir mustatir pada kata kharaja. Maka dia keluar kepada kaumnya. Fi zinatihi. Dalam keadaan memakai seluruh perhiasannya. Dipahamkan? Jadi ini pasti ini hal. Karena setelah ma'rifah mahdhah. Mana ma'rifah mahdhahnya Ubaid? Mana? Mana? Masya Allah, dia sudah setelahnya. Saya belum baca. Fi zinatihi. Itu hal. Itu saya bingung ngomong dari tadi. Itu hal. Mana sahibul halnya? Yang kita pastikan dia itu hal. Karena dia setelah ma'rifah mahdhah. Mana itu? Di mana? Dia menghayal Ubaid. Andi Irham. Mana? Takdirnya.
Bisa huwa, bisa juga. Hah? Iya, apa yang ditakdirkan? Saya sudah kasih tahu. Saya sudah ngomong kan? Apa itu, Ray? Saya ngomong dari tadi. Ini fizinati adalah hal dari ma'rifah mahdhah, yaitu dhamir mustatir pada kata kharaja, yaitu huwa. Hah? Pak Ubaid? Hah? Kau menghayal, mau menikah? Menghayal. Jadi dia mutazayyinan. Ini takdirnya Ubaid, bukan itu takdir untuk ma'rifah mahdhah. Ini takdir pada fizinati, takdirnya mutazayyinan, dalam keadaan dia berhias. Itu fizinati takdirnya mutazayyinan, bukan takdirnya ma'rifah nakira mahdhah tadi, bukan. Iya, li'annahu ba'da ma'rifatin mahdhah, karena dia setelah ma'rifah mahdhah, wahyad dhamir mustatir fi kharaja, dia adalah dhamir mustatir pada kata fa kharaja. Takdirnya huwa, dipastikan huwa. Iya, karena fa kharaja, tidak ada lain. Masa hiya? Ya. Selesai. Wa muhtamilun lahuma, kemungkinan keduanya. Siapa keduanya ini? Bisa hal, bisa naat. Fina pada contoh, yu'jibuni zahru fi akmamihi. Az-zahru, bunga-bunga, fi akmamihi, dalam tangkainya itu, yu'jibuni, menakjubkanku. Az-zahru, kalau dilihat dari beralnya ma'rifah, berarti fi akmamihi irobnya apa? Hal. Tapi dilihat dari maknanya, bunga-bunga umum. Paham ini? Berarti fi akmamihi naat, karena umum. Jadi bisa dua itu. Wahada samarun yani'un, hada samarun yani'un fi ala aqsani, sama ini. Ini nakira ghair mahdhah. Kalau tadi ma'rifah ghair mahdhah, ini nakira ghair mahdhah karena ada naatnya. Maka ala aqsanihi, berapa i'rabnya? Dua. Pertama bisa naat, kedua hal. Kata beliau li'anna zahra, karena kata az-zahra mu'arrafun bi al-jinsiyah, dima'rifahkan dengan al-jinsiyah. Maknanya fahuwa qaribun minan nakira, maka dia dekat ke nakira. Paham kan? Wa qauluka, dan perkataan kamu tamarun, ucapan kamu tadi tamarun mausuf, itu kan disifati dengan yani'un. Fahuwa qaribun minal ma'rifah, maka dia dekat ke siapa? Dekat ke siapa? Ma'rifah, dekat ke ma'rifah. Al-mas'alatu tsalitsah, gas. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga, jangan menghayal Ubaid. Iya, sedikit lagi kita pulang kampung. Iya, al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Mata waqa'al jar wal majrur sifatan. Kapan jar majrur waqa'a terletak sifatan sebagai sifat, au silatan atau sebagai silatul mausul, bisa tak? Kan bisa jar majrur silatul mausul, sibul jumlah. Bisa. Au khobaron, atau sebagai khobar. Au halan, atau sebagai hal. Ta'allaqa bimahdhufin, pasti dia terikat dengan sesuatu yang dihilangkan. Ini kaidah tetap, saudara. Ada jar majrur sebagai naat. Ada jar majrur sebagai silatul mausul. Ada jar majrur sebagai khobar. Ada jar majrur sebagai hal. Maka pasti terikat dengan sesuatu yang dihilangkan. Takdiruhu, ini yang saya kasih sebelumnya dibaca kitab. Takdirnya kainun, bisa au istaqarra, atau bisa istaqarra. Terserah antum nanti. Iya. Catatan 193 kai untuk kainun, ya, berupa isim karena asal khobar atau naat atau dan hal adalah mufrad, bukan jumlah, ya kan? Bisa takdirnya itu. Iya, au istaqarra atau istaqarra, catatannya
ya 194 atau istaqarra, yaitu silatul mausul bisa istaqarra. Karena asal silatul mausul adalah jumlah. Tapi sebenarnya yang saya kasih catatan kaki ini, ya tadi berupa apa tadi? Yaitu silatul mausul. Catatan kaki ini, kenapa saya urutkan kainun untuk sifat sila, untuk sifat silatul mausul khobar hal. Saya hanya katakan tadi sifat khobar hal. Karena asalnya mufrad. Adapun sila, saya kasih istaqarra. Karena asal silatul mausul adalah jumlah. Yang pada hakikatnya sebenarnya dari 4 itu bisa mufrad, bisa jumlah. Bisa mufrad, bisa jumlah. Artinya bisa antum takdir kainun, mustakirun, atau antum takdirkan kana atau istaqarra, boleh. Tidak ada masalah. Yang penting tahu takdirnya. Illal waqi'u silatan. Kata beliau ya di yang 95 tadi. Illal waqi'u silatan, kecuali yang terletak sebagai sila. Oh tadi 194 ya. Iya, kemudian 194 tadi salah ya. Berupa fiil karena asal dalam apaan? Tadi saya ke bawah bacanya. Berupa fiil karena asal dalam beramal adalah fiil. Itu yang istaqarra. Istaqarra. Jadi bisa isim bisa fiil. Bisa isim bisa fiil. Fiil yang beramal amalan fiil tentunya itu asal. Kemudian isim beramal amalan fiil. Makanya kita takdirkan kainun atau mustakirun. Kemudian illal waqi'a silatan, kecuali yang terletak sebagai sila, yaitu sebagai silatul mausul. Fayata'ayyan fihi, maka pasti padanya takdiru istaqarra. Dipastikan padanya takdirnya istaqarra kalau silatul mausul. Ini rahasia besar berdasarkan penelitian. Iya, pasti katanya takdirnya adalah istaqarra di bawah 196, yaitu berupa fiil, dan ini disepakati oleh ahli nahwu. Itu saja nanti antum perlu perhatikan. Jadi asalnya boleh isim boleh fiil. Kecuali kalau dia menjadi silatul mausul, maka takdirkan itu yang hilang apa? Fiil. Iya. Li'anna silata la takunu illa jumlatan. Ini rahasianya. Karena namanya sila tidak akan pernah kecuali berupa jumlah. Apakah ismiyah atau fi'liyah nanti kan? Jelas kan? Harus jumlah. Harus berupa apa? Jumlah. Jelas kan? Tinggal contoh. Kata beliau, waqad taqaddama mithalan mithal sifati wal hal. Telah lewat contoh untuk sifat dan hal. Catatan di bawah contoh untuk sifat 198, yaitu ra'aitu ta'iron ala gusnin. Itu kan sebagai apa sih itu? Sebagai na'at. Wal hal contoh hal, yaitu firman Allah Ta'ala, faqaraja ala qaumihi fi zinatih. Fi zinatih sebagai apa? Hal. Tinggal khobar, mithalul khobar, contoh khobar, alhamdulillahi. Alhamdulillah kan mubtada, lillahi jar majrur. Apa ta'alluqnya? Mahdhuf wujuban. Takdirnya apa? Boleh tadi itu yang sudah dibilang. Iya kan? Boleh kainun, boleh apa? Istaqarra. Tidak ada masalah. Wasilah sebagai sila. Walahu man fis samawati wal ard. Man isim mausul. Fis samawati wal ard adalah silatul mausul. Apa takdirnya? Pastikan apa? Istaqarra. Ya kan? Itu saya bedanya. Kalau yang lain bisa istaqarra, bisa kainun. Isim fi'il. Kalau ini harus fi'il. Berdasarkan kesepakatan ahli nahwu. Al-mas'alatul rabi'ah. Masalah yang keempat. Ambil lagi atau sudah dulu? Sudah dulu ya. Nanti tidak ada tafsir ya. Nah, masalah yang keempat itu kita ambil besok, insya Allah. Iya. Kita ambil besok. Dan kita tamat dari bab 2. Setelah itu bab 3. Yang memegang sisa bab 3. Kalau selesai bab 3, selesai masalah kita. Karena bab 4, bab termudah sedunia. Alhamdulillah. Hanya mengenal istilah-istilah.
Kalau ada dua jar majrur pasti sebelumnya sudah ada. Fakharaja fi qaumihi. Fakharaja ala apa tadi? Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Kan ala qaumihi sudah ta'alluq dengan kharaja. Dah? Sudah ta'alluq dengan kharaja ada. Yang tidak ada ini adalah fi zinati. Paham kan? Terletak sebagai. Fi mahalli nasbin? Nggak boleh. Dah? Kalau dia sifat, tergantung yang dia sifati. Kalau dia hal, baru fi mahalli nasbin. Kalau khobar, fi mahalli rafin. Saudara, kalau sila, la mahala min al-i'rab. Nggak boleh kesimpulan itu. Kan tergantung dah. Kan beda-beda ini. Kalau na'at kan tergantung yang dia sifati. Ya kan? Kalau hal, betul. Kalau antum bilang pasti fi mahalli nasbin, hal. Kalau hal, fi mahalli nasbin. Kalau na'at, kan tergantung yang dia sifati. Paham saudara? Nggak ada begitu. Nggak ada fi mahalli nasbin dari fi'il istaqarra, kan begitu. Jangan, nggak boleh. Pokoknya kembali ke pembahasan sebelumnya tadi. Pembahasan sebelumnya tadi. Ya kan? Dia bisa hal. Kalau hal fi mahalli nasbin. Paham kan? Kalau dia sebagai apa lagi? Na'at. Tergantung yang dia sifati. Paham kan? Dia kalau silatul mausul, la mahala min al-i'rab. Tidak bisa kita katakan fi mahal, la mahala min al-i'rab. Silatul mausul, saudara. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Iya kan? Iya. Kalau dia sebagai khobar, fi mahalli raf. Dah? Tadi. Bukan. Menurut Sibawai, kalau domirnya muttasil. Iya. Kalau munfasil mubtada, saudara. Mubtada lah. Ana mubtada. Bukan majrur. Nah itu mi. Laula ana. Hah? Itu laulai. Laulak. Laulah. Itu namanya muttasil. Antum dah lihat. Iya, tidak ada dalil maksudnya berarti isim-isim. Iya, kan isim-isim saudara toh. Antum paham Ji? Itu maksudnya kan penulis mencontohkan contoh yang terkumpul dua. Pahami dulu poinnya penulis. Contoh yang terkumpul dua. Apa maksud yang terkumpul saudara? Pasti antum udah paham itu Ji dulu. Yang penulis bilang di atas, Andi Irham. Baca dulu contoh penulis. Bukan contoh, ucapan penulis di atas. Dah, namanya jar majrur harus punya ta'alluq. Fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Itu isim dan fi'il. Isim yang beramal amalan. Fi'il dua tak? Harus ada padanya fi'il. Pamandiran. Fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Yaitu yang beramal amalan fi'il. Berarti bisa saja itu ta'aluknya fi'il. Bisa juga apa? Isim.
Lanjut. Telah berkumpul. Ijtama'a. Pakai alif Andirham. Pakai alif. Telah terkumpul dua itu. Siapa itu dua? Itu. Terkumpul di ayat ini. An'amta al-maghdub. Dua tuh. An'amta fi'il al-maghdub isim. Di bait perkataan Ibnu Duraid. Terkumpul juga dua. Ista'alal mubyaddu fi muswaddi. Paham dah? Berarti kalau antum amalkan ista'ala, berarti dia fi'il yang beramal pada fi muswaddi. Contoh kedua, bait keduanya. Mitl isti'ali an-nari fi jazli. Isti'al, isim kan? Paham kan? Berarti ini fi'il dan isim. Tapi kalau antum amalkan al-mubyad, ada nggak contoh dua itu terkumpul dua, fi'il dan isim? Itu aja maksudnya. Paham Mandira? Allahu Akbar. Saudara, kalau antum amalkan ista'ala dengan isti'al, berarti dalam bait Ibnu Duraid ini terkumpul berapa? Dua atau apa itu? Enggak, fi'il dan isim. Itu dia yang belum maukan. Ibnu Hisham bilang, kalau ucapan Ibnu Duraid, ucapan Ibnu Duraid, paham kan? Ista'ala, al-mubyaddu fi muswaddi. Yang beramal pada fi muswaddi ista'ala. Fi'il dah. Kemudian, mitlisti'ali an-nari fi jazali. Berarti isti'ala apa? Isim dah, berarti tadi pertama yang beramal fi'il. Yang kedua ini isim. Berarti terkumpul dalam bait ini fi'il dan isim. Sekarang, beliau cuma bilang begini. Kalau antum amalkan al-mubyad fi muswaddi, apakah ada syahidnya? Apakah ada contoh isim dan fi'il dan isim? Iya saudara toh, kan mubyad al-mubyad isim maf'ul. Antum tidak dengar saya ngomong dari tadi. Saya sudah bilang tadi toh, al-mubyad isim beramal-amalan fi'il. Bahkan saya bilang, apalagi kalau dia beral. Kalau dia beramal secara mutlak. Saya sudah ngomong dari tadi begitu. Kalau antum amalkan yang itu, ada nggak contoh isim dan fi'il dan isim? Andir, ada nggak? Ya, kan yang beramal isim-isim jadinya. Berarti tidak ada contoh terkumpul dulu. Cuman begitu Jibril bilang. Kalau antum amalkan al-mubyad pada kata fi muswad, berarti yang beramal dalam bait syair itu adalah apa? Isim. Tidak ada yang dikatakan terkumpul dua. Paham gini? Jadi antum mempersulit sesuatu yang mudah. Coba lagi di belakang. Iya, tapi kan masalahnya wajib dihilangkan itu ta'alluqnya. Sehingga dialah yang menjadi hal, na'at, sila mausul, khobar. Karena ta'alluqnya mahdhuf wujuban. Takdirnya istaqarra atau kain. Paham saudara? Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta.